Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, yaitu tentunya masih dalam kondisi COVID-19 pandemi, di mana pada pembelajaran ini yaitu rata-rata seluruh SMK masih menggunakan pembelajaran online. Makanya Bapak mengharapkan kepada anak-anak semuanya ya, selalu tetap menjaga kebersihan, cuci tangan yang teratur, dan jangan berpergian kalau misalnya tidak penting. Dan yang terakhir yaitu selalu menggunakan masker dalam pembelajaran ataupun dalam yaitu mau berpergian. Ya, anak-anakku, alhamdulillah kalian telah yaitu di kelas 12 atau naik di kelas 12. Ada beberapa informasi tentunya. Yang pertama yaitu di kelas 12 itu adalah puncak keberhasilan kalian, di mana kalian yaitu sudah menuntut ilmu di SMK-MKM dari mulai kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Bapak mengharapkan kepada anak-anak semuanya untuk kelas 12 lebih belajar disiplin lagi, karena nilai itu adalah yang utama ketika nanti kalian pelaksanaan ujian sekolah ataupun nanti ada kegiatan ujian praktek atau kom dan ada yang namanya asesmen. Tuh ya. Sebelum ke pembelajaran yaitu di kelas 11 ada beberapa mungkin yang sudah pernah diajar oleh Bapak dan ada juga yang belum ya. Kalau yang belum, Bapak memperkenalkan nama lagi. Kalau misalnya anak-anakku belum memahami atau belum paham yaitu namanya Bapak. Nama Bapak adalah Bapak Muhammad Taufik, alamat yaitu di Desa Dukusalam, RT 1 RW 3, Kecamatan Mosari, Kabupaten Brebes. Itu ya. Untuk materi, kita langsung nanti ke materi pembelajaran sesuai dengan KIKD pada pembelajaran 12 di SMK. Itu ada 5 bab untuk materi bahasa Indonesia. Kebetulan Bapak mengaku materi bahasa Indonesia sejak tahun 2012 itu mengaku mapel pelajaran bahasa Indonesia selalu kelas 12. Ada beberapa materi yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama yaitu untuk bab pertama. Bab pertama ini yaitu tentang materi surat lamaran pekerjaan atau memahami yaitu jenis-jenis surat. Yang kedua yaitu memahami tentang cerita sejarah. Selanjutnya yang ketiga yaitu nanti yang bab ketiga adalah materi teks editorial. Yang keempat yaitu materi tentang pembelajaran iklan, dan yang terakhir yaitu materi tentang artikel. Nah, itulah nanti kegiatan yang anak-anakku akan dilaksanakan bersama-sama, yaitu dari mulai pembelajaran atau masuk di kelas 12 mulai tanggal 13 Juli ya. Kita sudah akan melaksanakan pembelajaran, walaupun yaitu pembelajarannya adalah secara online, di mana nanti tugas bahasa Indonesia anak-anakku, video yang Bapak pembelajaran yang Bapak buat nanti Bapak akan kirimkan ke kalian, dan minggu depannya nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian terkait dengan video yang Bapak kirimkan ke kalian. Yang pertama yaitu tentang surat. Mungkin ada dari semuanya atau anak-anak semuanya telah memahami yang namanya pengertian surat. Pengertian surat. Ya, materi pengertian surat ini ialah ketika kalian di kelas 9 ataupun kelas 8 SMK ataupun MTS
kalian telah memahami yang namanya surat. Nah, apa sih definisi surat tersebut atau arti dari sebuah surat tersebut? Nah, zaman dulu ketika kita belum mengenal yang namanya status BBM ataupun WA, mungkin kita sering menggunakan komunikasinya dengan surat. Misal, yaitu saudara kita yang di Jogja, kebetulan misalnya bapak daerahnya Tanggungan, kita mau berkomunikasi, ya, itu adalah menggunakan surat ketika belum adanya HP ataupun komunikasi yang lainnya. Tapi sekarang kita sudah sangat mudah untuk berkomunikasi dengan keluarga, baik menggunakan video call ataupun langsung menggunakan komunikasi secara langsung, ya. Oke. Ada beberapa pembagian surat. Yang pertama, ya, kita ada memahami jenis-jenis surat. Yang pertama yaitu surat pribadi. Yang kedua adalah surat dinas. Selanjutnya adalah surat lamaran pekerjaan, ya. Selanjutnya adalah yaitu surat niaga ataupun surat perdagangan, dan yang terakhir adalah surat dinas. Itu ya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian surat, ya. Pengertian surat sendiri adalah alat komunikasi yang digunakan secara tertulis. Ini yang namanya surat. Yang pertama, tadi Bapak sudah mengatakan, yaitu yang pertama adalah surat pribadi. Nah, surat pribadi sendiri ini biasanya lebih signifikan menggunakan bahasanya. Nah, kita mengenal waktu kelas 11, Bapak sudah pernah mengajarkan ke kalian, kita ada yang namanya bahasa baku dan ada yang namanya bahasa non baku, ya. Ketika kalian membuat surat pribadi, yaitu bahasanya bebas, ya, bebas ini. Nah, bahasanya bebas. Silakan nanti kalian bisa menggunakan bahasa baku, ya, menggunakan bahasa baku ataupun bahasa non baku. Nah, ini bahasa baku yaitu bahasa yang sudah disempurnakan oleh ED, sedangkan non baku adalah yang belum. Nah, tetapi kebiasaannya ketika kalian membuat surat pribadi itu adalah menggunakan bahasa non baku atau bahasa bebas. Ya, selanjutnya coba Bapak minta tolong, ketika kalian membuat surat izin untuk sekolah itu bahasanya seperti apa? Nah, bahasa kalian biasanya seperti apa dalam membuat surat izin? Misalnya kalian katakan sakit ataupun ada keperluan keluarga, itu bahasa yang digunakan apa? Harusnya itu adalah menggunakan bahasa baku. Tetapi Bapak sering menjumpai ketika masuk kelas melihat surat, di situ ada yang masih menggunakan kalimat non baku, ya. Jadi nanti ketika setelah pembelajaran ini, Bapak mengharapkan kalian lebih memahami bahasa bakunya, bahasa yang digunakan. Nah, selanjutnya ini nanti juga Bapak akan memberikan sebuah contoh, ya. Nanti kalian akan Bapak suruh membuat surat, ya, baik itu yang tadi Bapak sebutkan, karena pada materi ini adalah kita memahami surat. Kalau surat pribadi ini bebas bahasanya, nanti silakan kalian bisa cari informasinya di internet. Gunakan misalnya apa? Contohnya misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda yang ada di Bandung? Semoga Ananda dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, kami di sini sekeluarga pun baik-baik saja, tidak ada satupun atau kekurangan satu apapun. Nah, ini contoh yaitu kalimat yang biasanya digunakan dalam surat pribadi. Nah, selanjutnya adalah surat dinas. Surat dinas. Nah, surat dinas ini adalah yaitu surat yang biasa digunakan sebuah lembaga atau misalnya institusi, ya, ke institusi yang lain. Misalnya SMK kita akan mengajukan yaitu permohonan untuk rekomendasi, yaitu 5
hari kerja. Nah, kita di sini menggunakannya adalah menggunakan kalimat baku semuanya. Ditujukannya kepada siapa? Pada kop tersebut biasanya surat dinas menggunakan kop ya, menggunakan kop sekolah ataupun lembaga kita. Nah, dan nanti juga diketahui oleh kepala, misalnya kepala sekolah atau yang bersangkutan, tuh ya, yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah nanti surat dinas misalnya selesai, ditunjukkannya kepada instansi mana, kita kirimkan ke sana, itu dengan menggunakan yaitu bahasa baku. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu surat lamaran pekerjaan. Ini yang nanti akan Bapak lebih ulas lagi di surat lamaran pekerjaan, lebih signifikan karena setelah kalian lulus dari SMK MKN, tentu kalian ada yang mempunyai cita-cita ingin langsung kerja, melanjutkan kuliah, ya, dan lain sebagainya, misalnya kewirausahaan. Ketika anak-anak semua kalian mau mendaftar ke sebuah perusahaan, tentunya juga harus membuat surat lamaran pekerjaan, baik secara online ataupun secara offline, ya. Ini nanti kita akan bahas di surat lamaran pekerjaan lebih detail lagi atau lebih materi selanjutnya. Ini nanti Bapak akan memperdalam surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya adalah surat surat niaga ataupun misalnya surat perdagangan, ya. Di situ nanti kalian akan memahami surat niaga, surat perdagangan juga. Misalnya dari sebuah perusahaan mengirimkan ya sebuah barang atau misalnya pengajuan nih, ya, misalnya Bapak mempunyai sebuah perusahaan, Bapak mau kerjasama ke sebuah perusahaan yang lain, tentunya adalah dengan pengajuan surat dulu, yaitu surat niaga ataupun surat perdagangan. Kita buat dulu suratnya, setelah itu kita kirimkan, nanti ada balasan lagi, baru kita akan menjalin yaitu yang namanya kerjasama. Oke, itu ya. Kira-kira gimana anak-anakku, ada penjelasan atau tidak tentang materi tentang pengertian surat lebih signifikan lagi di surat lamaran pekerjaan? Bapak rasa ketika surat pribadi kalian sudah memahami, ya, surat dinas pun sudah sering kalian buat, ya. Tadi surat perdagangan nanti kita akan praktekkan lagi, ada dua surat yang nanti akan Bapak praktekkan. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan, yang selanjutnya adalah surat niaga atau surat perdagangan. Di mana, ya, kedua surat ini nanti akan Bapak langsung praktekkan. Nah, tahun kemarin alhamdulillah Bapak juga sudah mempraktekkan sebagai ujian tertulis juga di kelas 12. Contoh, misalnya Bapak membuat surat lamaran pekerjaan seperti ini. Nanti sama persis, yaitu Bapak menginginkan kalian itu ketika materi ini sudah selesai, ya, Bapak mengharapkan ke kalian agar bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Karena yang namanya surat lamaran pekerjaan ini sangat penting, ya, untuk melamar di sebuah perusahaan. Jangan sampai nanti setelah lulus SMK ada pelajaran bahasa Indonesia, ya, misalnya suruh membuat surat lamaran pekerjaan tidak bisa. Nih ya, ini di sini nanti kita akan pelajari dari mana misalnya kita menulisnya, karena surat lamaran pekerjaan ini berisi biodata kalian juga, ya. Bapak ilustrasikan, misalnya si A sudah membuat surat lamaran pekerjaan ini, sudah diterima dalam sebuah perusahaan, katakan. Nah, di sebuah perusahaan nanti kalian akan